Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yakni kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Sekali lagi saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu sekalian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yakni kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sedang berbicara tentang apa yang ada di dalam hati. Dan ketika berbicara tentang apa yang ada di dalam hati, itu merupakan sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang sangat personal. Karena sesuatu yang ada di dalam hati adalah sesuatu yang bahkan orang-orang terdekat kita bisa juga tidak mengetahuinya. Dan hanya kita yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi di ranah yang paling personal itu ternyata kita sebagai orang percaya itu tidak pernah berjalan sendiri. Karena di dalam ranah yang paling personal itu juga Tuhan itu ada di dalam hati kita, dan Tuhan itu mengerti isi hati kita. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Dan di dalam hati yang paling personal itu ada begitu banyak hal yang kita itu bisa sembunyikan, ya. Dan sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang menyembunyikan sesuatu di dalam hati, kita perlu sedikit bertanya, begitu ya. Apa sih yang biasanya kita lakukan, gitu ya? Yang secara diam-diam, sembunyi-sembunyi kita itu melakukannya, ya. Jadi biasanya kita itu melakukan sesuatu yang kita lakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi adalah sesuatu yang kita itu menikmatinya, begitu ya. Tetapi secara norma sosial dan sebagainya, kita tahu bahwa itu sesuatu yang mungkin tidak tepat untuk dibawa ke ranah sosial. Misalnya, pada waktu kita kecil gitu ya, misalnya ini ya, kita memiliki satu kesukaan yang kita itu nikmati, ya. Misalnya apa? Ngupil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ngupil itu ada satu sensasi kenikmatan tersendiri. Tetapi setelah kita besar, nggak pas kalau kita itu ngupil ya di depan orang. Karena itu pada waktu kita ngupil dan menikmati sensasi ngupil itu, kita melakukannya ketika tidak ada orang, ketika kita melakukannya itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat misalnya anak-anak sekolah gitu ya, ketika nyontek juga melakukannya terang-terangan atau enggak. Biasanya melakukan nyontek itu dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan pada waktu kita diam-diam, sembunyi-sembunyi, kita itu bisa bermain berpura-pura. Dan kita bisa melakukan satu tindakan pura-pura untuk menutupi sesuatu yang kita lakukan dengan diam-diam, dan kita itu sembunyi-sembunyi. Kemudian kita juga perlu bertanya begitu ya, apa sih yang biasanya kita lakukan saat kita itu merasa malu begitu ya. Nah, kalau kita kembali melihat kepada anak-anak kecil gitu ya, pada saat mereka itu merasa malu, apa yang biasa mereka lakukan gitu ya. Anak-anak yang masih kecil ketika dia malu, dia kadang-kala itu bersembunyi di balik badan dari mamanya begitu ya, dan dia menyembunyikan wajahnya di situ. Dan ketika kita merasa malu, kita itu bisa bersembunyi. Dan
Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu ada dalam satu kondisi yang tidak bisa bersembunyi, dan setelah kita itu besar begitu ya, kita menyembunyikannya itu kadang-kadang dengan satu sikap yang berpura-pura gitu ya. Waktu kita itu malu terhadap satu topik percakapan yang menyentuh sesuatu yang memalukan kita, maka kita mencoba untuk mengalihkan percakapan itu dengan percakapan yang lain dan sebagainya begitu ya. Dan ketika kita itu malu, misalnya seperti rambut kita botak begitu ya, kita bisa menutupinya dengan rambut palsu, menutupinya dengan bubuk dan sebagainya, sehingga kita itu mencoba untuk menutupi sesuatu yang kita itu merasa malu. Dan ketika kita merasa malu, kita sembunyi, kita ada satu hal yang umum dan bisa kita lakukan adalah kita itu berpura-pura. Bagaimana dengan rasa bersalah? Apa yang kita lakukan dengan rasa bersalah? Yang kita lakukan dengan rasa bersalah juga sama ya. Kita itu mencoba untuk menutupinya, kita itu mencoba untuk menyembunyikannya, dan kemudian kita mencoba untuk salah satu cara yang efektif yang bisa kita lakukan adalah kita berpura-pura. Tadi sebelum naik ke sini pada waktu di WLC begitu ya, bersama tim musik begitu, mereka menyanyikan satu lagu yang saya bilang, wah ini lagunya pas sekali dengan tema kita gitu ya. Apa boleh sekali lagi memainkan itu gitu? Mengapa kita bersandiwara gitu ya? Mengapa kita itu bersandiwara? Itu adalah satu pertanyaan kita. Namun ketika kita memilih untuk tidak bersandiwara, maka kita berurusan dengan berbagai hal. Dan berbagai hal itu terkait dengan sesuatu yang memang tidak menyenangkan dari hidup kita, sesuatu yang memang harus kita akui itu ada kerusakan gitu ya. Lalu bagaimana kita itu berhadapan dengan sesuatu yang rusak? Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang biasanya kita lakukan dengan barang yang rusak? Misalnya, ada satu vas bunga di rumah, jatuh, pecah, krompiang. Lalu apa yang kita lakukan dengan vas bunga yang jatuh pecah itu? Dibuang. Jadi kita menyadari bahwa ketika sesuatu itu rusak, sesuatu itu tidak bisa digunakan lagi, sesuatu itu tidak diinginkan lagi, maka sesuatu itu dibuang. Dan ketika kita menyadari kalau yang rusak itu vas, kalau yang rusak itu diri kita, begitu ya, maka apa yang terjadi? Apakah diri kita itu dibuang? Mungkin kita juga merasa bahwa ketika kita tidak sesuai dengan norma sosial dari masyarakat di sekitar kita, kita tidak bisa diterima di situ. Jikalau kita berperilaku sesuatu, maka kita supaya tidak dibuang, kita itu menyembunyikan diri kita yang sesungguhnya, dan kita itu berpura-pura ya. Jadi bagaimana kita berurusan dengan barang yang rusak? Bagaimana kita berurusan dengan diri kita yang rusak? Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana kalau yang rusak itu bukan cuma diri kita, tetapi kita itu ada di tengah-tengah dunia yang rusak. Di tengah-tengah dunia yang rusak ini, apa sih yang bisa kita harapkan? Apa yang kita itu bisa lakukan? Ya, minggu lalu saya diajak oleh teman-teman di gereja ini nonton satu film ya, The Persecutor, penuntut begitu ya. Nah, cerita ini memberikan satu jawaban begitu ya. Di tengah-tengah dunia yang rusak begitu, apa yang harusnya kita lakukan? Supaya saya tidak spoiler, saya cuma beritahu sedikit saja ceritanya. Nanti setelah ini, kalau saudara bosan mendengar khotbah ini, cari yang seru gitu ya. Nonton film ini seru, alurnya seru, gebuk-gebukannya seru begitu ya. Dan film ini kira-kira memberikan satu gambaran bahwa diperlukan adanya seseorang yang ideal, dan dengan keidealannya itu berani memperjuangkan kebenaran, berani memperjuangkan keadilan ya. Tetapi jikalau kita berbicara tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, khususnya di dalam Lukas 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga ini, apa sih sebetulnya yang Yesus ajarkan ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang rusak ini? Apa panggilan kita sebagai murid-muridnya? Jikalau di dalam film The Persecutor itu kita bisa melihat bahwa kemudian sang tokoh mencoba untuk menghadapi kemunafikan ya, itu dengan cara yang seperti itu. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita harus berhadapan dengan kemunafikan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa kembali kepada Lukas 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga ini.
Dan Tuhan Yesus itu mengajar sebelum kita itu melakukan satu pembenahan dari luar, kita perlu mewaspadai. Apa yang kita waspadai? Yang perlu kita waspadai adalah apa yang ada di dalam hati kita terlebih dahulu. Kita tidak mungkin bisa melakukan satu aksi memperjuangkan keadilan dan sebagainya jikalau hati kita itu sendiri sebetulnya tidak adil. Dan karenanya kita perlu melihat ke dalam hati. Dan ketika kita melihat di dalam hati, kita mengingat panggilan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Dan panggilan yang pertama yang bisa kita pelajari di sini adalah kita dipanggil untuk menghidupi ketulusan hati. Jadi kalau kita melihat backgroundnya, latar dari kisah ini, bagaimana sih setting dari kisah ini dibentuk di dalam Lukas 12 ini? Settingnya adalah Yesus itu telah melakukan berbagai konfrontasi dengan para pemimpin agama. Dan kita sudah membahas itu di dalam bagian eksposisi khotbah-khotbah sebelumnya. Ya. Konfrontasi antara Yesus dengan ahli Taurat, konfrontasi antara Yesus dengan dengan orang-orang Farisi. Dan ternyata konfrontasi ini menghasilkan satu tontonan yang menarik sekali. Begitu. Sehingga orang-orang itu berbondong-bondong datang menyaksikan satu pertempuran antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga kita bisa lihat beribu-ribu orang itu berbondong-bondong datang, berdesak-desakan gitu ya. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, ternyata Yesus tidak mengabaikan momen itu. Untuk apa? Untuk mengajarkan arti pemuritan kepada murid-muridnya. Pemuritan bukanlah sesuatu yang akan berjalan mulus. Pemuritan adalah sesuatu yang menghadapi tantangan demi tantangan. Dan Yesus itu mengatakan bahwa tantangan itu bukan di luar itu. Tetapi tantangan itu ada di dalam hatimu. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah. Waspadalah. Dan Yesus itu pertama-tama mengajarkan waspadalah ini. Bukan kepada orang banyak yang menonton, tetapi kepada murid-muridnya. Sekalipun hal itu pada saatnya juga didengar oleh yang lain yang mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus itu kepada murid-muridnya. Yesus berkata, waspadalah. Mengapa kita itu perlu waspada? Kita perlu waspada karena Allah yang benar itu akan menyingkapkan kebenaran. Dan Yesus Kristus sang penyingkap kebenaran itu akan menyingkapkan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu disingkapkan, maka kebenaran itu akan membuka sesuatu. Membuka sesuatu yang secara sengaja ataupun tidak sengaja itu ditutup-tutupi. Membuka sesuatu apa yang ada di dalam hati manusia. Membuka sesuatu bahkan apa yang ada di dalam hati para murid Yesus Kristus itu sendiri. Karena tantangan itu bukan dari luar, tetapi tantangan itu di dalam hati kita sendiri, di dalam hati para murid, dan itu merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Dan Yesus itu mengatakan, waspadalah, karena ketika kebenaran itu disingkapkan, kebenaran itu membukakan sesuatu, sehingga sesuatu yang terselubung, yang kita sembunyikan, yang kita umpetin, yang kita tutupin, dan kita tutupin itu dengan satu kepura-puraan, itu akan suatu saat disingkapkan. Apa yang kita rasa itu sudah aman karena itu tersembunyi, tetapi apa yang tersembunyi itu akan diketahui. Dan ketika Yesus itu menyingkapkan kebenarannya, maka apa yang dikatakan di dalam gelap, ya, itu akan didengar di dalam terang. Dan apa yang dibicarakan dengan bisik-bisik, pelan-pelan, di tempat yang paling private, di tempat yang paling tersembunyi, itu akan diberitakan dari atas rumah. Dan dengan demikian Yesus itu mengajar bahwa Tuhan itu melihat yang tersembunyi. Dan di mana bagian yang paling tersembunyi? Bagian yang paling tersembunyi adalah di dalam hati kita. Dan Yesus itu mengajarkan, sebagai murid Kristus, kita perlu menyadari identitas kita. Identitas kita adalah satu buku yang terbuka di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan. Pada waktu saya kecil, saya pernah belajar lagu sekolah minggu.
Tetapi anak sekolah minggu sekarang mungkin sudah tidak mengenal lagu itu. Lagunya seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Masih ada yang tahu lagu itu? Mungkin yang generasi saya dan yang di atas saya mungkin masih tahu. Baik yang baik, baik yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita bukan hanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena sebagai murid Kristus kita juga dipanggil untuk memiliki satu kehidupan yang transparan. Kehidupan yang tidak menyembunyikan sesuatu yang jahat, yang buruk, yang busuk di sana. Karena kita adalah satu kesaksian yang diharapkan itu menjadi satu pelita yang secara murni itu memancarkan terang kita. Bukan satu pelita yang ditutup gantang, bukan satu pelita yang ditutup oleh tabir yang buram, tetapi kita dipanggil untuk menjadi satu pelita yang mengeluarkan cahaya kita yang murni, cahaya kita yang apa adanya itu di tengah-tengah dunia. Dan kita bisa melihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki pelita, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Dan kemudian kalimat yang sama yang kita baca di dalam Lukas 12 tadi, juga dikatakan di dalam Lukas yang ke-8 ini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Dengan demikian kita bisa melihat panggilan ganda dari Yesus. Panggilan ganda dari Yesus adalah kita itu secara transparan terhadap diri kita, dan kita itu secara transparan itu menjadi terang, pelita bagi dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah kerusakan dunia ini, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang yang seperti ini. Jadi Tuhan memanggil kita untuk satu kehidupan yang transparan, di mana kita dipanggil untuk hidup dengan kemurnian hati, dan kita dipanggil untuk boleh memiliki kehidupan yang tulus. Dan ketika berbicara tentang kemurnian hati, berbicara tentang kehidupan yang tulus, itu berbicara tentang di hati kita itu apa yang kita sembunyikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu bisa berpura-pura sedemikian rupa sehingga kita itu seperti apel yang kelihatan sedemikian baik, tetapi di dalamnya itu busuk. Dan ketika digigit ternyata ada ulat yang keluar dari dalam di situ. Bapak Ibu sekalian, seringkali ketika kita beribadah, dan ibadah itu bisa menjadi sesuatu momen kegiatan-kegiatan agama, adalah satu momen bagi kita untuk menyembunyikan diri kita yang sesungguhnya. Karena kita merasa malu, karena kita merasa bersalah, maka kita melakukan ibadah-ibadah kita dengan tujuan apa? Kita itu merasa terobati dari berbagai rasa bersalah itu, dan kita memunculkan pribadi yang lain, dan kita merasa nyaman dengan keagamaan itu untuk menutupi apa? Rasa bersalah kita, rasa malu kita. Dan tidak jarang sebagai orang Kristen kita bisa menghidupi satu kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Jadi kalau dibilang kita mengalami pertobatan, kita mengalami perubahan, betul. Tetapi mengalami pertobatan dan perubahan yang sebetulnya adalah kepura-puraan dari luar. Tetapi dari dalamnya itu tidak betul-betul mengalami transformasi yang dikerjakan oleh Kristus itu. Dan di sini Yesus Kristus itu mengatakan bahwa seorang murid yang sejati adalah seorang murid yang dipanggil untuk mengalami transformasi yang sejati di dalam kehidupannya. Dan kemurnian hati itu akan terpancar keluar melalui sikap dan perbuatan. Mengapa? Karena Allah itu menilai dan menghargai ketulusan hati dan bukan kepalsuan. Setelah kita melihat bahwa kita itu dipanggil untuk menghidupi ketulusan hati, kita bisa melihat juga bahwa menghidupi ketulusan hati adalah satu kehidupan yang kita perlu menjaga hati kita itu dari kemunafikan. Ya, kembali kepada Lukas 12 ayat yang ke-1.
Di situ Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Mengapa di sini Yesus itu menggunakan penggambaran, ilustrasi kemunafikan itu dengan ragi, dan karenanya kita itu perlu berhati-hati dengan ragi itu. Ya, jadi jikalau kita melihat cara kerja ragi itu tidak eksplosif gitu ya, penuh dengan ledakan, tidak kelihatan secara nyata. Jadi cara kerja ragi itu adalah tidak terlihat. Kita cemplungkan ragi ke dalam adonan tepung, apa yang terjadi? Meledak gitu, buam, sehingga ada di atas atap rumah, ada di microwave kita, mengotori seluruh dapur kita, terciprat ke wajah kita. Tidak, ragi itu ketika dicemplungkan ternyata aman-aman saja, tenang-tenang saja ragi itu. Ragi itu seakan-akan bekerja, tetapi bekerjanya itu terlihat sedemikian lambat. Namun yang lambat itu konstan, dan yang lambat itu secara pasti mengkamiri, mencemari, mempengaruhi seluruh adonan itu. Dan karena itu di dalam banyak hal ragi itu dikaitkan dengan ketidakmurnian ataupun pencemaran. Dan terhadap pencemaran di dalam hati yang tidak terlihat seperti ini, Yesus itu mengajarkan kepada para muridnya untuk apa? Untuk waspada. Waspada terhadap ragi orang Farisi, yakni bahaya kemunafikan. Dan Yesus mengajarkan ini kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi satu problem dari kemunafikan orang-orang Farisi? Di bagian yang sebelumnya, di dalam Lukas 11 ayat 42, di dalam seri khotbah eksposisi kita sebelumnya, kita sudah membahas di sana bahwa orang-orang Farisi itu sedemikian peduli dengan aturan-aturan dari hukum Taurat itu, dengan aturan-aturan memberikan persembahan, dengan aturan-aturan persepuluhan, dengan kegiatan-kegiatan religiusitas, kegiatan-kegiatan keagamaan, dengan ibadah yang dari luar itu kelihatan sedemikian sempurna, kelihatan sedemikian tidak bercela. Tetapi sebetulnya di balik apel yang kelihatan baik itu, di dalamnya ada begitu banyak kebusukan. Karena itu Tuhan Yesus juga seringkali menegur mereka itu seperti kubur ya, yang di luarnya itu kelihatan bersih rapi, tetapi di dalamnya itu ada bangkai, ada tulang belulang di sana. Dan kita bisa melihat juga bahwa orang-orang Farisi yang sedemikian ketat mentaati Taurat secara internal, secara eksternal, ternyata kegiatan keagamaannya itu untuk menutupi sesuatu yang secara internal itu busuk. Mereka peduli dengan persepuluhan, persembahan ini, persembahan itu. Tetapi mereka itu mengabaikan kasih kepada Allah dan mengabaikan keadilan kepada manusia. Dan di situ Yesus itu menegur kemunafikan orang-orang Farisi itu dengan jubah agama itu. Dan ketika berbicara tentang kemunafikan, kemunafikan itu ada seninya tersendiri. Dan nilai seni kemunafikan, the art of hypocrisy, itu adalah keahliannya untuk menyembunyikan, keahliannya untuk berpura-pura, keahliannya untuk bertopeng. Dan di situ nilai seninya. Kita bisa berpura-pura. Kita bisa berpura-pura menjadi orang Kristen yang baik. Kita bisa berpura-pura menjadi orang Kristen yang datang beribadah setiap minggu rutin. Kita bisa berpura-pura menjadi orang-orang Kristen yang terlibat di dalam pelayanan. Tetapi di balik semuanya itu, apa yang ada di dalam itu tidak selesai. Kita bisa memiliki satu kehidupan rumah tangga yang sebetulnya itu berantakan, tetapi kita tetap datang ke gereja, dan ketika kita datang ke gereja kita memperlihatkan bahwa di keluarga kita itu semuanya sebetulnya baik-baik saja. Dan inilah seni kemunafikan, dan kita perlu berhati-hati. Mengapa? Karena kita adalah orang manusia yang memiliki seni apa? Seni munafik, seni menyembunyikan, seni pura-pura, seni untuk
topeng. Dan apa yang menjadi satu faktor yang menyuburkan kemunafikan? Faktor yang menyuburkan kemunafikan adalah pencitraan, ya, pencitraan. Jadi kita itu penting untuk menampilkan citra diri kita yang baik. Karena kita diterima oleh masyarakat di sekitar kita ataupun tidak, itu adalah tergantung dengan bagaimana kita mencitrakan diri kita. Bahkan ketika berbicara berurusan dengan orang tua kita juga perlu mencitrakan itu. Karena kalau kita mencitrakan diri kita sebagai anak yang baik, anak yang menyenangkan orang tua, anak yang berprestasi, kita juga lebih mendapatkan penerimaan dari orang tua kita. Jadi kita itu perlu memainkan pencitraan. Dan yang lebih berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian, penyubur dari kemunafikan itu adalah reputasi publik itu kan ya. Jadi reputasi kita di depan publik itu seperti apa? Karena itu kemunafikan sungguh merupakan sesuatu bahaya yang perlu diwaspadai oleh siapa? Oleh public figure. Seperti saya, hamba Tuhan, begitu ya, pendeta. Itu adalah satu public figure. Public figure yang sangat rentan sekali terhadap bahaya dari kemunafikan itu. Mengapa? Karena saya perlu menjaga reputasi publik saya. Dan problem yang sama yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah sama. Mereka adalah public figure itu sendiri. Dan murid-murid Yesus ketika dipanggil oleh Yesus untuk boleh menjadi saksi Kristus, termasuk kita yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, itu dipanggil sebagai satu pelita yang menyala. Dan kita itu adalah satu public figure, punya satu pengaruh publik dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Dan kita juga adalah orang-orang yang rentan terhadap apa? Rentan terhadap bahaya kemunafikan. Dan apa yang menjadi satu benih dari kemunafikan? Benih dari kemunafikan adalah sesuatu yang sedemikian naturalnya. Kita itu ingin melindungi citra diri kita, self-image kita, begitu ya. Dan kita itu ingin melindungi. Kita tidak ingin dipermalukan, kita itu ingin berdiri di hadapan orang itu dengan bangga, kita itu ingin dihargai, kita itu ingin diterima oleh orang lain. Dan kadang-kadang kita menyadari bahwa diri kita yang sesungguhnya itu tidak seperti ekspektasi orang-orang di sekeliling kita. Dan karenanya kita mencoba untuk menipu diri kita sendiri. Apakah begitu ya? Keinginan kita untuk tampil baik, keinginan kita untuk melihat bahwa diri kita itu berharga, itu merupakan sesuatu yang salah gitu. Sama sekali salah? Tidak. Itu bukan sesuatu yang sama sekali salah ya. Bukan berarti bahwa sebagai orang Kristen kita harus melihat diri kita itu adalah orang yang berdosa, orang yang tidak berguna, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak ada harganya sama sekali. Kita adalah sampah masyarakat, kita memiliki self image yang buruk di dalam diri kita. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen harus memiliki self image yang buruk seperti itu. Tetapi yang merupakan bahaya di sini adalah ketika kita mencari dan membangun jati diri kita, self image kita di atas dasar yang salah, membangun jati diri kita, self image kita di atas dasar kepura-puraan, di atas dasar menyembunyikan diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri. Yang menjadi satu permasalahan di sini yang Yesus soroti adalah kita perlu berhati-hati dengan apa? Perlu berhati-hati dengan kemampuan diri kita sendiri. Kemampuan diri kita yang bukan hanya bisa menipu orang lain, tetapi kemampuan diri kita yang juga bisa menipu diri kita sendiri. Nah, disinilah yang Yesus itu katakan kita perlu berhati-hati. Kita perlu waspada dengan bahaya kemunafikan itu. Mengapa? Karena kemunafikan itu bisa menjadi semacam juru selamat kita. Juru selamat kita ketika kita berhadapan dengan himpitan, ekspektasi, norma-norma sosial yang kita tidak bisa hidupi, kita itu tidak sesuai di situ. Termasuk ekspektasi dari orang-orang terdekat kita, dan kita itu menipu diri kita, menipu orang lain. Agar apa? Agar kita itu memiliki citra diri dan self image yang bisa diterima oleh masyarakat di sekitar kita. Dan kesadaran bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk menghidupi hati yang bersih, ketulusan hati.
Kita dipanggil untuk mewaspadai kemunafikan. Kita juga dipanggil untuk memeriksa hati kita itu dengan kasih. Pertanyaannya, ketika kita itu harus berhadapan dengan diri kita yang sesungguhnya, apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita melihat diri kita secara jujur bahwa diri kita itu rusak, diri kita itu berantakan, diri kita itu tidak ideal, diri kita itu tidak sesuai dengan norma-norma sosial, bahkan diri kita adalah diri kita yang tidak bisa kita terima sendiri, bagaimana kita itu bisa melihat ke dalam hati kita? Bagaimana kita bisa memiliki sikap yang benar dengan memeriksa hati kita? Yang ketiga, kita akan melihat bahwa kita perlu belajar untuk memeriksa hati itu dengan kasih. Mengapa kita itu perlu memeriksa hati? Yesus itu berkata, waspadalah. Mengapa? Karena kemunafikan itu adalah problem hati. Dan karena itu adalah problem hati. Untuk kita bisa mendiagnosanya dan bisa melakukan tindakan-tindakan secara tepat, kita perlu melihat ke dalam hati. Untuknya kita itu perlu melakukan introspeksi. Berhadapan dengan kemunafikan, kita perlu memiliki satu disiplin rohani. Dan disiplin rohani itu adalah introspeksi. Tetapi bagaimana sekarang kita mengintrospeksi diri kita? Introspeksilah dengan kasih Allah. Panggilan bagi kita untuk mengintrospeksi bisa kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Dan kita perlu belajar untuk berdoa. Seperti dalam lagu yang tadi kita nyanyikan. Seperti yang ada di dalam Mazmur 139 ayat 23 hingga 24. Selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, dari Mazmur ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menjaga hati kita seperti di dalam Amsal itu, kita tidak menjaga hati kita itu sendiri. Ketika kita melihat hati kita tidak melakukannya sendiri di sana. Tetapi kita melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Bersama dengan Tuhan kita masuk melihat di dalam kedalaman hati kita. Ketika kita dipanggil untuk melihat di dalam hati, ini merupakan satu proses bagi kita. Proses bagi kita untuk mengenali tipuan-tipuan diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Jadi ini merupakan satu proses untuk belajar jujur. Belajar jujurnya kepada siapa? Belajar jujur kepada diri sendiri. Karena bukan hanya orang lain yang tidak bisa menerima diri kita. Diri kita sendiri juga kerap kali tidak bisa menerima diri kita. Dan kita bisa menipu diri kita sendiri. Dan ketika kita jujur melihat, mengenali diri kita sendiri, kita berhadapan dengan satu perasaan rasa bersalah. Kita berhadapan dengan perasaan takut penolakan. Kita berhadapan dengan rasa malu terhadap diri kita sendiri. Yang Tuhan panggil di sini bukan kita kemudian menutupi, menghindarinya, melakukan banyak aktivitas-aktivitas rohani, aktivitas-aktivitas sosial, karena tidak tahan dengan melihat diri kita sendiri. Tidak tahan mengenali kegelisahan, kehampaan di dalam diri kita. Dan kita tidak tahan dengan kesadaran kita bahwa kita itu memiliki begitu banyak persepsi, perspektif yang negatif terhadap orang lain dan sebagainya. Tidak tahan dengan berbagai hal yang kita rasa tidak benar. Dan kita perlu berhati-hati supaya di dalam satu proses ini kita tidak terjebak dengan baju agama. Mengapa? Karena agama adalah satu jubah yang sedemikian lazim digunakan. Untuk apa? Untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Rasa malu kita, rasa bersalah kita. Jadi ketika kita dipanggil untuk menghidupi iman Kristen yang sesungguhnya,
Kita dipanggil untuk menghidupi iman Kristen yang otentik, yang bukan bertopeng, yang bukan berpura-pura, yang bukan dalam upaya untuk menutup-nutupinya. Jadi bagaimana? Kita perlu belajar untuk melihat di dalam hati kita melalui hati Bapa. Kembali ketika kita membahas Injil Lukas, kita bisa melihat satu perumpamaan yang dituliskan Injil Lukas di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang, atau bisa juga dikatakan tentang Allah yang Bapa yang sedemikian penuh dengan kasih. Saudara, di sini kita bisa melihat di dalam perumpamaan itu, kita itu seperti anak yang terhilang itu. Anak yang terhilang yang kemudian menyadari keberadaannya. Dan anak yang terhilang itu ketika menyadari keberadaannya, dia berkata, aku ini tidak berlayak. Aku ini berdosa kepada Allah dan aku itu berdosa kepada Bapa. Tetapi kita perlu mengingat di dalam kisah ini, bahwa yang melihat di dalam hati anak ini bukan hanya anak ini saja. Tetapi yang melihat hati anak ini adalah hati Bapa. Dan kita bisa melihat hati Bapa melihat anak ini. Anak ini melihat bahwa dirinya tidak berlayak. Tetapi hati Bapa itu melihat anak ini. Melihat hati anak ini sebagai hati yang diinginkan, hati yang dicintai, hati yang dirindukan oleh Bapaknya. Sehingga ketika kita melihat kisah ini, di sini dikisahkan secara luar biasa bahwa dari jauh Bapaknya itu melihat bahwa itu adalah anaknya yang terhilang dan Bapak ini berlari. Kalau kita tahu tradisi orang Yahudi itu pakai pakaiannya seperti rok gitu ya, panjang. Dan orang Yahudi yang terhormat, yang kaya seperti Bapa ini adalah orang Yahudi yang tidak berlari. Mengapa? Karena ketika seseorang itu berlari, dia akan menyincingkan roknya itu, jubahnya itu ke atas sehingga kelihatan kakinya. Dan kelihatan kaki itu merupakan sesuatu yang memalukan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana hati Bapa ini melihat hati anaknya yang merasa tidak berlayak itu. Hati Bapa ini membuatnya mengangkat jubahnya itu, membiarkan kakinya itu terlihat di depan umum dan dia berlari untuk apa? Untuk merangkul anaknya, karena dia melihat hati anaknya yang dicintainya, hati anaknya yang dirindukannya. Dan kita perlu menyadari bahwa hati kita yang compang-camping adalah hati yang dikasihi oleh Allah. Ketika kita berkata dan mengingat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dilakukan melalui salib Yesus Kristus adalah upaya dari Allah untuk merangkul manusia, mengabaikan kehinaannya. Dia mencari manusia. Dan untuk siapakah Kristus itu mati di atas kayu salib? Kristus itu mati di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita. Dan siapa yang dikasihi oleh Kristus di atas kayu salib? Yang dikasihi oleh Kristus di atas kayu salib adalah diri kita yang compang-camping, hati kita yang compang-camping, yang ingin kita sembunyikan, yang ingin kita tutupi, yang ingin kita bungkus dengan jubah-jubah agama itu. Tetapi hati yang hancur, hati yang kita malu itu adalah hati yang dirindukan oleh Allah. Dan Yesus Kristus itu menawarkan satu solusi yang sejati bagi kita. Yesus Kristus menawarkan penerimaan yang sejati bagi kita melalui anugerah Allah yang disediakannya bagi kita. Dan dia menantikan kita datang. Dia mencari kita. Dia memberikan kesempatan demi kesempatan di dalam ibadah seperti ini. Agar kita tahu, agar kita mendengar undangannya. Dia mengundang kita yang compang-camping itu. Yesus Kristus itu menyediakan pengampunan dan pemulihan yang sejati. Dan pemulihan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian, berbicara tentang karya Kristus menyelamatkan kita. Karya Kristus itu bisa diumpamakan begitu ya, seperti seniman. Satu karya seni Jepang yang dikenal dengan nama kintsugi. Walaupun karya seni ini mungkin filosofi di baliknya bukan Kristen. Tetapi di balik karya seni ini ada anugerah umum, ya, ada wahyu umum
yang bersentuhan, dan sentuhannya itu dekat sekali dengan inti dari iman Kristen itu sendiri. Jadi filosofi dari karya seni ini adalah our healing can be a beautiful part of who we are. Jadi pemulihan, kesembuhan kita dari luka-luka kita adalah bagian yang indah, bagian yang cantik dari diri kita itu sendiri. Jadi karya seni kintsugi ini adalah menggunakan barang-barang yang rusak. Pot, vas yang pecah dan rusak. Yang biasanya diapakan orang, biasanya dibuang orang. Tetapi seniman kintsugi itu akan mengambil barang-barang yang sudah rusak dan pecah seperti itu. Dan kemudian menambal kembali. Melekatkan satu dengan yang lainnya sedemikian rapinya. Dan melekatkannya itu dengan lem yang terbuat dari emas, platinum, dan perak. Sehingga barang-barang yang pecah itu akhirnya menghasilkan satu karya seni yang tak ternilai harganya. Menghasilkan keindahan yang luar biasa. Barang-barang yang pecah itu memiliki nilai yang lebih mulia daripada nilai sebelumnya. Barang-barang yang pecah itu menjadi lebih indah daripada keindahan dari yang semula. Our healing can be a beautiful part of who we are. Dan apa yang dilakukan oleh Kristus adalah seperti itu. Kita memiliki kehidupan yang terpecah. Kita memiliki kehidupan yang berantakan. Kita memiliki kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi melalui karya Kristus. Yang ketika kita itu mengizinkan Dia bekerja di dalam diri kita. Mengizinkan Tuhan itu berurusan dengan kerusakan-kerusakan kita. Bukan dengan cara menyembunyikan kerusakan-kerusakan itu. Tetapi dengan harga yang mahal. Oleh kasih karunia yang diberikan di dalam salib Yesus Kristus. Allah itu melakukan perbaikan. Dan menciptakan kehidupan kita yang lebih indah dan lebih mulia. Luka-luka dunia ini melalui karya Kristus menjadi kisah mulia. Bapak Ibu sekalian, jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil sebagai murid Kristus. Panggilan menjadi murid Kristus tidaklah selalu mulus dan ada bahaya yang kita perlu berhati-hati, yakni bahaya kemunafikan. Dan karenanya panggilan kita sebagai murid Kristus adalah kita dipanggil untuk menghidupi ketulusan hati. Kita dipanggil untuk menjaga hati kita dari kemunafikan. Kita dipanggil untuk memeriksa hati kita dengan kasih. Sekarang apa yang menjadi respon kita? Saya ingin sedikit membagikan apa yang menolong saya dan membantu saya. Untuk menjadikan bagian-bagian hidup saya yang terpecah-pecah, yang retak, yang rusak. Itu menjadi sesuatu yang mulia karena dikerjakan oleh Kristus. Yang saya lakukan adalah saya mengizinkan Tuhan itu melihat kerusakan saya, keretakan saya, kehancuran saya. Mengizinkan secara jujur itu melihat diri kita, diri saya sendiri. Dan menyadari bahwa keretakan-keretakan kita, kepecahan-kepecahan kita itu adalah celah-celah di mana anugerah Allah itu meresap, masuk, merembes. Celah-celah di mana emas, platinum, perak itu masuk ke dalam celah-celah yang retak itu. Secara lebih konkret, apa sih yang saya lakukan? Saya belajar untuk tidak menutupi kegelisahan saya, kecemasan saya, perasaan hampa saya, pencarian saya akan makna dengan aktivitas-aktivitas agamawi. Terkadang kita itu tidak tahan diam, ya. Dan justru disiplin rohani yang saya lakukan adalah mengizinkan saya memiliki ritme untuk diam. Dan ketika ritme untuk diam adalah ritme untuk masuk ke dalam hati. Dan ketika masuk ke dalam hati, ketika mulai menyadari apa yang di dalam hati, menyadari apa yang ada di dalam pikiran, menyadari apa yang terjadi di dalam sensasi-sensasi tubuh saya. Saya mulai mengenali diri saya yang apa adanya.
Saya mengenali kegelisahan saya, kemarahan saya, ketakutan saya, perasaan hampa saya, kecemasan saya. Saya menyadari semuanya itu. Saya menyadari perasaan jengkel saya, perasaan benci saya, perasaan negatif saya kepada orang-orang di sekeliling saya dan sebagainya. Dan saya meminta supaya anugerah Tuhan itu bekerja. Saya membawa itu sebagai satu doa. Doa yang tidak terlalu banyak kata-kata. Dan doa saya itu seringkali hanya berbunyi satu panggilan. Have mercy on me. Have mercy on me. Dan dengan disiplin yang seperti itu, saya menjadi lebih peka terhadap apa yang ada di dalam hati saya. Apa yang ada di pikiran saya. Apa yang terjadi dengan mata saya. Apa yang terjadi dengan indera saya. Saya mulai semakin menyadari. Dan menjadikan semua kesadaran itu sebagai satu doa kita. Saya belajar untuk apa? Untuk melihat hati dengan kasih Bapa Surgawi. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Dan kita dipanggil menjadi murid Kristus yang otentik. Dan kita dipanggil untuk melihat hati kita dengan kasih. Tanpanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan kita, ibadah kita, pemuritan kita hanyalah sandiwara. Bagaimana kalau kita tutup dengan mengapa kita bersandiwara? Tidak Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu dan kami mengucap